Teknik budidaya tanaman sorghum yang baik dan benar. Jika dilihat sekilas, tanaman sorghum mirip dengan tanaman jagung. Di Indonesia, sorghum masih jarang dimanfaatkan atau diolah menjadi makanan. Padahal, sorghum mengandung karbohidrat yang sama baiknya dengan beras. Di Indonesia, produksi tanaman sorghum masih rendah dibandingkan produksi di beberapa negara di Asia Tenggara. Tanaman sorghum ini dapat tumbuh walaupun dalam kondisi kekeringan dan dapat terus tumbuh walaupun telah dipangkas batangnya. Tanaman sorghum harus lebih dikembangkan di Indonesia. Sorghum atau di daerah saya menyebutnya cantel, adalah jenis tanaman yang dimanfaatkan buahnya untuk dijadikan tepung sorghum sebagai kebutuhan pangan pokok, juga bisa diolah untuk pakan ternak dan bahan baku industri. Di Indonesia, tanaman ini dibudidayakan di daerah Bagain Timur. Tepung sorghum dapat diolah menjadi bermacam-macam jenis makanan, seperti aneka kue, roti, jenang, tepung bubur delel. Menanam membudidayakan sorghum tidak sulit karena tanaman ini dapat tumbuh di daerah yang tinggi maupun yang rendah. Tanah yang dibutuhkan dari tanah lempung berpasir, tanah beranjangan, tanah lebu, dan tanah yang mengandung bahan organik. Curah hujan sedang, suhu udara 22-32 derajat C, petanah 5,57. Dan tata air yang baik. A. Penyiapan lahan dan pengelolaan tanah. Pengolahan tanah paling baik dilakukan 2-4 minggu sebelum tanam. 1. Lahan dibersihkan dari sisa-sisa tanaman sebelumnya, kemudian dicangkul atau dibajak 2 kali, setelah itu digaruk dan diratakan. 2. Dibuat saluran drainase di sekeliling atau di tengah lahan. Untuk lahan yang hanya mengandalkan residu air tanah, pengolahan dilakukan secara ringan dengan mencangkul tipis permukaan tanah untuk mematikan gulma. Pengolahan tanah secara ringan sangat efektif untuk menghambat penguapan air tanah sampai tanaman panen. 3. Tanah yang sudah diolah sebaiknya diberi pupuk organik, misalnya pupuk kandang atau kompos. Pengolahan tanah ini bertujuan antara lain untuk memperbaiki struktur tanah, memperbesar persediaan air, mempercepat pelapukan, meratakan tanah, dan memberantas gulma. B. Pemilihan varietas. Varietas unggul yang dianjurkan untuk ditanam harus memperhatikan kegunaan dan lingkungan tumbuhnya. Untuk keperluan konsumsi pangan manusia, pangan varietas dan Hegari Genjah. Karena varietas ini mempunyai keunggulan berumur genjah, tinggi, batang sedang, berbiji putih dengan rasa sebagai nasi cukup enak. Varietas Numbu dan Kawali yang dilepas tahun 2001 juga mempunyai rasa olah sebagai nasi cukup enak, namun umurnya relatif lebih panjang. Sedangkan untuk pakan ternak dipilih varietas sorghum yang tahan hama, penyalit, tahan rebah, tahan disimpan, dan dapat diratun pada lingkungan yang ketersediaan airnya terbatas dan masa tanam yang singkat. Dipilih varietas umur genjah, Muneng dan Hegari Genjah. Ditinjau dari segi hasil, varietas umur genjah memang hasilnya jauh lebih rendah daripada varietas umur sedang atau dalam, tetapi keistimewaannya dapat segera dipanen, menyelamatkan dari resiko kegagalan hasil akibat kekeringan. C. Penanaman. Sorghum dapat ditanam pada sembarang musim asalkan pada saat tanaman muda tidak tergenang atau kekeringan. Namun, waktu tanam yang baik adalah pada akhir musim hujan atau awal musim kemarau. Kebutuhan benih untuk bertanam sorghum berkisar 10 kg H. Dengan jarak tanam 70 cm x 20 cm cm atau 60 cm x 20 cm tergantung tingkat kesuburan tanah. Menanam sorghum dapat dilakukan dengan cara ditugal seperti halnya menanam jagung. Bila jaraknya tidak terlalu rapat, lubang tanam diisi sekitar 3-5 biji benih, kemudian ditutup dengan tanah ringan. Pada saat tanam, dibuat juga lubang pupuk dengan tugal sejauh 15 cm dari lubang tanam. D. Pemupukan. Sebaiknya pemupukan diberikan secara lengkap NPK agar produksi yang dihasilkan cukup tinggi. Dosis pemupukan yang diberikan berbeda-beda tergantung pada tingkat
kesuburan tanah dan varietas yang ditanam, tetapi secara umum dosis yang dianjurkan adalah 200 kg urea, 100 kg TSP atau SP36 SAN 50 kg KCl. Pemberian pupuk urea diberikan 2 kali, yaitu sepertiga bagian diberikan pada waktu tanam sebagai pupuk dasar bersama-sama pemberian pupuk TSP SP36 dan KCl. Sisanya 2/3 bagian diberikan setelah umur 1 bulan setelah tanam. Pemupukan dasar dilakukan saat tanam dengan cara ditugal sejauh 7 cm dari lubang tanam, sedang KCl dalam lubang di sisi yang lain. Pemupukan kedua juga ditugal sejauh 15 cm dari barisan, kemudian ditutup dengan tanah. Lubang tugal baik untuk pupuk dasar maupun susulan sedalam tanda kurang lebih 10 cm. Pemeliharaan. 1. Pengairan. Walaupun tanaman tahan terhadap kekeringan, namun pada fase awal pertumbuhan, membutuhkan air yang cukup. 2. Penjarangan tanaman. Tanaman berumur 2-3 minggu setelah tanam dilakukan penjarangan agar diperoleh tanaman sorghum yang tumbuh subur dan berproduksi tinggi. Caranya, dengan mencabut rumpun tanaman yang kurang baik dan hanya disisakan 2 rumpun tanaman untuk dipelihara hingga panen. 3. Penyiangan. Penyiangan dilakukan dengan mencabut tumbuhan pengganggu gulma hingga perakarannya secara hati-hati, agar tidak mengganggu perakaran tanaman utama. Gulma yang telah dicabut sebaiknya ditampung atau dikubur di suatu tempat agar membusuk sehingga kemudian dapat dijadikan kompos. 4. Pembubunan. Pembubunan dilakukan dengan cara menggemburkan tanah di sekitar tanaman sorghum. Kemudian menimbunkan tanah tersebut pada pangkal batang tanaman sorghum sehingga membentuk gundukan-gundukan kecil yang bertujuan untuk mengokohkan batang tanaman agar tidak mudah rebah dan merangsang terbentuknya akar-akar baru pada pangkal batang. 5. Hama penyakit dan cara pengendaliannya. 1. Coletortichum graminicolum Ches. Wil penyakit bercak daun. Penyakit ini menyebabkan bercak pada daun dengan warna kemerah-merahan atau keungu-unguan dan menyebabkan busuk merah pada batang di mana jaringan bagian dalam buku berair dan berubah warnanya. Penyakit ini menyebar secara luas. Bercak daun mengakibatkan daun mengering, karena itu butir menjadi hampa, sementara busuk merah menyebabkan batang berair dan patah. 2. Helmithosporium turcicum pas penyakit blight. Penyakit ini menyerang sorghum secara luas, terutama pada kondisi yang lembab. Serangan penyakit ini menimbulkan bintik-bintik ungu kemerah-merahan atau kecoklatan yang akhirnya menyatu. Penyakit blight daun dapat menyerang pembibitan maupun tanaman dewasa. Kultivar yang resisten belum diketahui. 3. Puccinia purpurea Cook. Penyakit karat sering terjadi secara luas pada sorghum, tetapi pertumbuhan penyakit tidak berlangsung lagi apabila tanaman sorghum telah mencapai dewasa. 4. Aterigona variasocataron. Lalat bibit sorghum. Hama ini merupakan hama yang utama di daerah tropis. Prinsip pengendaliannya adalah dengan penanaman pada waktunya, tanam serempak dan menanam kultivar yang mempunyai kemampuan memulihkan luka setelah diserang. 5. Prodenia litura F. Ulat daun. Pengendaliannya dengan menggunakan insektisida dengan jenis dan dosis yang dianjurkan. F. Panen. Tanaman sorghum sudah dapat dipanen pada umur 3-4 bulan tergantung varietas. Penentuan saat panen sorghum dapat dilakukan dengan berpedoman pada umur setelah biji terbentuk atau dengan melihat ciri-ciri visual biji. Pemanenan juga dapat dilakukan setelah melihat adanya ciri-ciri seperti daun-daun berwarna kuning dan mengering, biji-biji bernas dan keras serta berkadar tepung maksimal. Budidaya lanjutan. Untuk meningkatkan produksi sorghum dapat dilakukan budidaya lanjutan dengan cara ratun, yaitu pemangkasan batang tanaman pada musim panen pertama yang dilanjutkan dengan pemeliharaan tunas-tunas baru pada periode kedua. Adapun tata cara budidaya sorghum ratun setelah panen musim pertama adalah sebagai berikut.
1. Setelah panen pertama segera dilakukan pemotongan batang yang tua tepat di atas tanah. 2. Tanah dan di sekitar sorghum dibersihkan dari rumput liar dan gulma. 3. Dibuatkan larikan kecil sejauh 10-15 cm dari pangkal batang tanaman sorghum. Kemudian disebarkan pupuk yang terdiri dari 45 kg urea plus 100 kg TSP plus 5 NOK KCl per hektar. 1 bulan kemudian diberikan pupuk susulan berupa 90 kg urea H. 4. Tanaman yang berasal dari tunas-tunas baru ratun dipelihara dengan baik seperti pada pemeliharaan tanaman periode pertama. Pada stadium buah tua dilakukan panen musim kedua. Pemotongan harus tepat. Dilakukan di atas permukaan tanah agar tunas-tunas baru tumbuh dari bagian batang yang berada pada dalam tanah. Pasca panen. 1. Pengeringan. Biasanya pengeringan dilakukan dengan cara penjemuran selama tanda kurang lebih 60 jam hingga kadar air biji mencapai 10-12%. 2. Penyimpanan. Bila biji disimpan dalam ruangan khusus penyimpanan gudang, maka tinggi gudang harus sama dengan lebarnya supaya kondensasi uap air dalam gudang tidak mudah timbul. Dinding gudang sebaiknya terbuat dari bahan yang padat sehingga perubahan suhu yang terjadi pada biji dapat dikurangi. Tidak dianjurkan ruang penyimpanan dari bahan besi, karena sangat peka terhadap perubahan suhu. Sebelum disimpan biji harus kering, bersih dan utuh, tidak pecah. Sorghum merupakan salah satu tanaman serealia yang cukup potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Karena mempunyai daya adaptasi lingkungan yang cukup luas. Teknik budidaya tanaman yang relatif mudah. Tidak banyak perbedaan dengan budidaya tanaman jagung yang sudah biasa dilakukan oleh petani. Biji sorghum dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Sebagai bahan pakan ternak, dan sebagai bahan baku industri. Biji sorghum mempunyai nilai gizi setara dengan jagung. Namun kandungan taninnya tinggi dan biji sulit dikupas.